Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fadli Sukowiryanto di mata kuliah Isu Kontemporer, Keuangan dan Perbankan Syariah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kelima mata kuliah Isu Kontemporer, Keuangan dan Perbankan Syariah. Hari ini di pertemuan kelima kita akan membahas konsep Islamic Asset Pricing bersama saya Fadli Sukowiryanto di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, ini referensi yang bisa kita baca di pertemuan kelima ini di mata kuliah kita. Berapa referensi, kemudian ini adalah tujuan pertemuan mata kuliah. Jadi, di pertemuan kelima ini, di mata kuliah Isu Kontemporer, Keuangan dan Perbankan Syariah ini bertujuan setelah kalian selesai, setelah kalian keluar, setelah kalian selesai belajar pertemuan kelima ini, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan dan juga memahami konsep dasar Islamic Asset Pricing dan mengimplementasikannya terhadap mata kuliah kita yaitu isu kontemporer. Jadi kalian tidak hanya paham konsepnya saja, jadi kalian nanti bisa mengimplementasikannya terhadap isu-isu kontemporer, bisa dilihat, dicari ada isu-isu apa saja yang terjadi di Islamic Asset Pricing. Baik, ini outline kita hari ini. Ada latar belakang Islamic Asset Pricing, kemudian definisi dari Islamic Asset Pricing, tujuannya juga ada, dan yang nanti terakhir kita bakal berdiskusi ya tentang Islamic Risk and Return dengan resiko secara konvensional. Jadi bagaimana konvensional dan Islam terkait dengan Islamic Risk and Return, nanti perbandingannya kita bisa diskusi bareng-bareng di akhir. Oke, baiklah. Ini yang pertama kita akan sama-sama membahas tentang latar belakang Islamic Asset Pricing ya. Kita harus tarik garis mundur dulu ini, investasi ya. Islamic Asset Pricing ini erat kaitannya dengan investasi biasanya ya. Investasi ini adalah komitmen ya atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Jadi kalau kita berinvestasi pasti tujuannya bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang gitu ya. Pasti harus ada nilai lebih lah ya, keuntungan tadi di masa yang akan datang. Seorang investor harus melalui beberapa proses dan tahapan tertentu untuk mencapai keputusan investasi yang terbaik. Menurut Zainal, tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah yang pertama, seorang investor ya harus melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi. Yang pertama ditentuin dulu nih kebijakan investasinya seperti apa. Perusahaan juga, kalau kita ngomongin skala kecilnya investor, kalau skala besarnya perusahaan, ini ngelihat nih kebijakan investasinya kayak gimana. Kemudian setelah itu dianalisa, melakukan analisis sekuritas, jadi sekuritas-sekuritas yang cocok siapa aja, ya, dianalisa. Kemudian setelah itu membentuk portofolio, setelah dianalisa, setelah menentukan kebijakan investasi, kemudian melakukan analisa, dan selanjutnya itu membentuk portofolio, bagaimana portofolio yang baik dan sebagainya. Setelah itu, setelah berjalan biasanya ya, ini atau mungkin beberapa saat sebelum berjalan, ini mereka melakukan revisi portofolio. Portofolio yang sudah dibuat tadi, yang sudah dibentuk tadi, direvisi. Nah, baru setelah jika sudah berjalan, baru kinerja portofolionya bisa dievaluasi. Apakah menguntungkan atau tidak, ataukah malah merugikan. Ini bisa dievaluasi kinerja dari portofolionya. Kemampuan untuk mengestimasi return
suatu individual sekuritas merupakan hal yang penting dan diperlukan oleh investor. Jadi investor ini memerlukan apa? Memerlukan sebuah kemampuan ya, harus punya sebuah kemampuan untuk mengestimasi return suatu individual. Jadi returnnya harus dilihat ya, harus diestimasi oh ini oh, menguntungkan atau tidak. Ya, gitu. Oleh karena itu capital asset pricing model ya, kita nanti banyak ngomongnya ini CAPM ya, yang dapat digunakan untuk mengestimasi return suatu sekuritas dianggap sangat penting dalam bidang keuangan. Jadi CAPM ini dianggap sangat penting karena kenapa? Karena bisa mengestimasi return suatu sekuritas. Tuh. Bentuk standar CAPM pertama kali dikembangkan oleh SAP tahun 1964 dan Lindner 1965. Jadi berpendapat bahwa CAPM tadi merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. Jadi suatu aset ditentukan oleh CAPM, Capital Asset Pricing Model tadi. Jadi bisa digunakan untuk menentukan harga itu. CAPM berusaha menjelaskan hubungan antara resiko sistematis dengan tingkat keuntungan, dengan return. Jadi risiko dan return ini saling biasanya dihubung-hubungkan oleh CAPM tadi. Model ini menjelaskan bagaimana menemukan harga suatu saham, ya. Jadi suatu saham bisa kelihatan harganya berapa dengan mempertimbangkan risiko yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau kita mau investasi, kenapa sih tiba-tiba hijau, tiba-tiba merah? Karena tadi ini model CAPM ini bagaimana menemukan harga suatu saham dan mempertimbangkan resiko yang terkandung di dalamnya. Kalau ternyata resikonya tinggi ya pasti merah menurun gitu ya. Ketika resikonya berkurang kemudian bisa menguntungkan nantinya ya pasti hijau atau bagus gitu ya atau bergerak ke arah positif. Kemudian CAPM tadi juga merupakan sebuah model ya menghubungkan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Sederhananya ya, jadi gini, pada CAPM resiko dan return ini berhubungan positif dan linear. Jadi risiko return ini hubungannya linear sama itu ya kalau dalam CAPM. Artinya apabila semakin besar risiko investasi ini risikonya besar nih ya, maka investor akan mengharapkan tingkat pengembaliannya lebih tinggi lagi. Itu kalau tinggi ya tinggi lagi, itu kan linear sama. Ya. Kita tidak akan memilih investasi yang beresiko tinggi tanpa mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Jadi kalau ada orang, wah ini resikonya besar nih, bukannya malah orang tidak mau berinvestasi di dalamnya, bahkan itu memacu orang apa untuk berinvestasi di dalamnya. Kenapa? Karena mengharapkan tingkat pengembalian return tadi tinggi. Oh, risikonya tinggi berarti returnnya tinggi juga nih. Nah itu dalam CAPM. Itu. Oke. Latar belakang Islam masih di latar belakang Islamic Asset Pricing ya. Jadi ketika tadi ada risikonya tinggi gitu ya, minta returnnya juga tinggi, ini ada 4 cara mengelola resiko. Yang pertama adalah menerima resikonya, ya. Kemudian menghindari resiko, selanjutnya mengendalikan resiko, dan terakhir mengalihkan resiko. Ini menurut Baturapan dalam jurnalnya. Jadi kita bisa, jadi resiko tadi bukan hanya bisa dihindari ya, di orang tadi dihindari atau di face atau diterima, bahkan resiko tadi bisa dikelola. Nah, caranya ada 4 ini: menerima, menghindari, mengendalikan, dan juga mengalihkan resiko tadi. Itu. Oke. Setelah kita tahu, oh ternyata latar belakang CAPM tadi karena tadi ya sesuatu yang linear ya, return risk-nya linear ya. Nah, kita harus tahu juga apa sih sebenarnya pengertian dari CAPM, Capital Asset Pricing ini ya. CAPM adalah suatu metode ya, metode ini cara ya atau cara yang dikembangkan agar setiap investor ya atau pebisnis, kalau kita ngomongin dalam perbankan dan keuangannya, investor lah ya, investor, kemudian pebisnis tadi bisa membuat perkiraan kondisi keseimbangan dari resiko yang terdapat di dalam setiap aset seimbang. CAPM ya,
mampu menjelaskan keterkaitan risiko dengan return yang memang diperlukan oleh perusahaan. Akhirnya CAPM tadi bukan cuma ngejudge ya, dia ini sama nih harus linear segala macam, tapi CAPM ini tadi juga bisa menjelaskan ya keterkaitan risiko dengan return yang memang diperlukan oleh perusahaan. Artinya, suatu metode keseimbangan harga aset modal, CAPM adalah satu indikator yang berguna. Ini salah satu ya. Jadi ada banyak indikator gitu ya. Jadi CAPM salah satu indikator saja yang berguna untuk membuat prediksi hasil yang diinginkan dari suatu aset berharga. Dalam metode ini juga dikenal sebutan resiko sistematik dan resiko spesifik atau resiko yang tidak sistematik. Jadi di dalam CAPM ini ada namanya resiko sistematik dan tidak sistematik. Sistematik itu atau resiko spesifik bisa kelihatan dari mana nih resikonya. Ada juga yang nggak kelihatan, nggak sistematik. Nah, ini bisa dari mana saja resiko-resiko itu. Oke, masih di pengertian capital asset pricing, ya CAPM adalah suatu metode yang tadi saya jelaskan yang dikembangkan agar setiap investor tadi bisa membuat perkiraan kondisi keseimbangan dari risiko yang terdapat dalam setiap aset seimbang. Jadi dari aset tadi ya dikira-kira lagi gitu ya, ditaksir lagi atau di apa ya, dikira-kira lagi kondisi keseimbangan itu bagaimana gitu. CAPM mampu menjelaskan keterkaitan risiko dengan return yang memang diperlukan oleh perusahaan. CAPM adalah suatu metode perhitungan yang menggunakan basis prediksi atau perkiraan. Lagi-lagi CAPM ini ya, ini nih hanya perkiraan ya, atau prediksi saja. Untuk itu, model CAPM punya beberapa asumsi yang menjadi ukuran atau dasar dalam memprediksi suatu harga aset. Jadi memang tapi walaupun ini based on prediction ya atau perkiraan tadi, model CAPM ini punya beberapa asumsi yang menjadi ukuran dasar. Jadi nggak bisa tiba-tiba, oh segini harganya, enggak. Dia punya rambu-rambunya, punya ukuran atau dasar yang memprediksi suatu harga aset. Asumsi dari CAPM bisa digunakan sebagai suatu rujukan dalam menghitung risiko sistematis ataupun eh, risiko market risk sebagai risiko dari suatu aset berharga. Jadi eh, risiko dari aset dari suatu aset berharga ini bisa dihitung dengan merujuk ke CAPM. Itu resikonya, market risk-nya itu bisa diukur kalau kita based on ke CAPM itu merujuknya. Artinya sebagai suatu metode keseimbangan harga aset modal, CAPM adalah salah satu indikator ya. Yang tadi sudah saya bilang, CAPM ini ya salah satu indikator yang berguna untuk membuat prediksi hasil yang diinginkan dari suatu aset berharga. Dalam metode ini juga dikenal sebagai resiko sistematik, dan yang tadi saya bilang ya sistematik atau tidak sistematik. Ini eh, CAPM ini jadi salah satu indikator. Oke, selanjutnya masih di pengertian capital asset pricing ya. Jadi resiko investasi kita udah ngomong ya, CAPM tadi eh, apa ya, sebagai rujukan ya. Jadi CAPM tadi rujukan untuk ngitung resiko, kemudian CAPM ini adalah cara ya, metode yang dikembangkan seorang investor agar bisa memperkirakan kondisi keseimbangan itu ya. Nah, tapi dalam berinvestasi CAPM ini ada beberapa hal yang ditimbang, yang dipikirkan secara detail tentang resiko investasinya. Apa saja? Yang pertama adalah resiko pasar, market risk ya. Market risk merupakan resiko yang terdapat di pasar. Jadi di pasar ini resikonya kayak gimana nih kalau saya mengedarkan barang A gitu ya. Atau kalau saya berinvestasi di tempat A, ini bagaimana? Gitu ya. Market risk pun sering disebut sebagai interest rate risk. Dalam pelaksanaannya, risiko pasar akan turut mempengaruhi nilai investasi dari investor ya tadi. Resiko pasar ini ya tadi berpengaruh investasi gitu ya. Kalau ada orang yang nggak bilang ngapain kayak gitu, kayak gini gitu ya, nggak akan pengaruh ke harga-harga. Oh, padahal modal tadi capital asset pricing tadi ya pasti berpengaruh resiko tuh pasar gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah default risk. Resiko default adalah suatu resiko yang terjadi jika penjual aset ternyata tidak mampu membayar bunga, ya, dan juga biaya pokok aset. Pihak investor akan sangat mungkin mengalami default risk. Kemudian yang ketiga adalah inflation risk, resiko yang eh, ada karena inflasi. Kalau pertama kali karena pasar, kedua tadi ternyata nggak mampu bayar gitu ya bunganya. Kemudian yang ketiga adalah inflasi, ya gara-gara inflasi resikonya jadi bertambah. Kalau resikonya bertambah, kemudian aset-aset biasanya jelek, ya. Yang keempat adalah currency risk, yaitu resiko mata uang ataupun currency risk yang nilai aset karena adanya penurunan nilai tukar mata uang yang menjadi acuan dari adanya jual beli aset. Kalau currency ini berarti ya kalau belinya berapa tiba-tiba karena nilai mata uangnya jauh menurun ya jadi lebih murah gitu. Oke. Ternyata aset pricing tadi punya tujuan ya. Jadi tidak semata-mata dibuat tanpa tujuan, pasti ada tujuannya, yaitu tujuan utama penggunaan CAPM ini adalah memberikan prediksi yang tepat. Ya. Jadi Islam juga memandang ya. Jadi CAPM tadi yang membuat memprediksi gitu ya. Prediksi apa mengenai hubungan antara resiko suatu aset dengan return yang diharapkan. Jadi antara resiko dan return ini prediksinya tepat gitu loh, nggak jauh-jauh. Menentukan harga suatu aset dan sebagai dasar untuk menentukan kelompok saham yang dapat dipilih sebagai investasi. Ini pastinya untuk berinvestasi di keuangan ini bisa memakai model CAPM karena tadi ada hubungan antara resiko dan return, kemudian harganya bisa dikira-kira ya ditentukan sebagai bahan sebagai dasar untuk menentukan kelompok saham yang dapat dipilih sebagai investasi. Untuk investasi tadi bisa dipilih. Kemudian memprediksi return dan mengetahui return pada tingkat return tertentu dan menjadi model regresi yang paling sering digunakan karena proses penerapannya. Jadi CAPM tadi selain tujuan yang prediksi hubungan resiko tadi ya resiko dan return tadi juga untuk mengetahui tingkat returnnya bagaimana gitu loh ya, tingkat resiko returnnya atau bukan hanya memprediksi saja tapi juga bisa mengetahui gitu ya dengan menjadi model regresi gitu. Dengan keuangan syariah ininya memakai CAPM ini gitu. Bagaimana sih sebenarnya setelah kita membahas tentang CAPM, tentang risk, return, dan sebagainya, sebenarnya Islam ini gimana sih memandang aset pricing? Ya. Jadi CAPM ini model yang dikembangkan oleh SAP dan Lintner ya, tidak dapat digunakan secara langsung untuk memperkirakan return instrumen keuangan Islam yang beresiko karena input model tidak termasuk dalam investasi syariah bagi para investor Muslim. Islam melarang keras berinvestasi dalam aset bebas resiko. Jadi nggak boleh kalau investasi ya pasti harus siap menanggung resikonya. Itu. Dan bisnis yang tidak halal. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada resikonya dan tidak halal ini pasti sudah 100% tidak boleh. Ya, oleh karena itu perlu untuk menyesuaikan CAPM sesuai dengan syariat Islam untuk membuatnya berlaku pada instrumen keuangan Islam. Jadi bagaimana sih CAPM itu bisa berlaku gitu ya. Nah, merubah jadi banyak orang yang merubah ya. Ini kita bisa sebutnya ulama atau intelek lah ya. Ini merubah risk free aset dengan presentasi zakat yaitu 2,56. Yang kita tahu zakat itu untuk purification, untuk penjernihan, penebusan dari dosa-dosa yang kita lakukan gitu ya. Hal ini berdasarkan pada hukum syariat yang mewajibkan seorang muslim untuk membayar zakat. Jadi apa yang dikeluarkannya, apa yang diterimanya akhirnya dikeluarkan sebesar 2,56 gitu ya. Ini mereka mengubah risk free aset. Jadi resiko bebas asetnya ini, aset bebasnya ini ya diganti dengan presentasi zakat itu 2,2 setengah lah ya, 2,56 itu. Oke, baiklah kalau begitu anak-anak. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi ya. Silakan kalian komen ya. Gimana sih Islamic risk and return ini?
dengan risiko secara konvensional ya. Kita tadi udah belajar masalah resiko return gitu ya di CAPM tadi. Ini ada nggak sih perbedaannya? Ada nggak sih ya perbedaan tadi baik Islam dan konvensional? Nanti bisa tulis di kolom komen ya. Oke, baiklah kalau begitu anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di mata kuliah Isu Kontemporer, Keuangan dan Perbankan Syariah bersama saya Fadli Sukowiryanto, dosen program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jakarta. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.